والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ونقدم لكم بتحية الإسلام مباركا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiai Haji Deni Albal yang saya hormati, Ketua DKM dan juga saya muliakan, Bapak-bapak juga yang hadir, mudah-mudahan sehat walafiat, istiqomah terus dalam pengabdian sampai kemudian kita sama-sama wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tidak lupa juga para ibu, masya Allah, kompak para bidadari surga. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketika tadi kita sholat subuh berjamaah, kita juga berdoa, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal yang baik dengan zikir yang baik. Dan kenapa tadi ada himbauan? Karena orang yang duduk mengingat Allah sampai waktu subuh, setelah sholat subuh, itu disebut mini intikaf mini, yang kemudian disebut dalam hadis sebagai intizar. Intizar itu menunggu waktu sholat ke sholat yang lain, dan itu adalah sa'atul ijabah wal maghfirah. Itu saatnya diterima doa-doa dan diterima pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ini tidak main-main, apalagi Bapak Ibu yang tadi bareng-bareng bangun jauh sebelum waktu sholat subuh. Itu sering kami namakan sebagai golden time, saat-saat curhat yang tepat kepada Allah, dan saat-saat yang tepat untuk meyakini agar tagihan-tagihan kita dilunaskan oleh Allah SWT. Dan inilah ya waktu pagi yang sangat luar biasa. Jadi dari waktu setelah subuh itu sampai waktu subuh itu adalah waktu untuk berdoa agar segala kesusahan kita menghadapi cobaan dunia dimudahkan dan agar tagihan kita dilunaskan. Mau Bapak Ibu hutang-hutang kita lunas? Oh, ya, asal saya tidak. Mau nggak doa? Mau. Amin ya Rabbal alamin. Doanya apa? Allahumma bayyinkan itu. Atau apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita doa ada. Jadi Allahumma barik lana fi bukurina. Itu yang diajarkan. Ya Allah, berkahilah di pagi hari kami. Ya, berkahilah di pagi hari kami. Dan setelah itu kita berdoa sampai waktu subuh. Kemudian diakhiri ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat duha awal. Silakan. Maka insya Allah doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia bakalan perang. Orang yang bangun subuh itu biasanya mangkrak. Kalau yang kesiangan subuh biasanya erahan. Bahkan hordeng ketika udah buka pun ditutupkan kembali biar jadi gelap lagi. Ya kan? Tapi orang yang bangun subuh, masya Allah, orang yang bikin orang lain yang kesiangan itu iri.
karena mendapatkan apa? Mendapatkan dunia wa fiha, dunia dan seisinya. Jadi benar-benar orang yang kaya raya. Karena itu sesuai janji Allah, orang-orang yang kemudian sholat subuh berjamaah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia di masjid sampai waktu subuh, diakhiri dengan sholat duha awal atau subuh, maka dimudahkan dia dalam menghadapi segala masalah di dunia. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan juga setelah sholat subuh juga kita diajarkan doa yang sangat luar biasa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, jadi Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jadi kesadaran, bukan ilmu yang jadi pengetahuan. Inilah kuatnya Rasulullah, kenapa dinamakan uswah. Uswah ilmu yang jadi amal. Karena itu Rasulullah SAW ini pribadi yang sangat hebat, guru yang sangat luar biasa. Sekalipun bukan Bapak-Ibu, mohon maaf, kita akan mendapatkan bukti bahwa sesungguhnya Rasulullah bukanlah seorang ustaz. Artinya kalau dalam profesi kita saat ini, ya banyak ngomong Rasul, bukan penceramah Rasul. Kalau kita lihat pengajaran bagaimana Rasulullah kepada para sahabatnya, itu paling ngaji itu, ngajar itu paling 5 menit, 10 menit lah. Coba baca hadis, betapa singkat, tapi jelas gitu kalau ngajar. Jadi Rasul itu tidak suka turun di kanan, gak suka ngomong lantur. Jadi kalau sekali ngomong itu langsung jauh ke hati pun pendengarnya. Ya, itulah ya Bapak Ibu sekalian, karena kita harus kontak mata itu. Jadi biar benar-benar apa yang kita sampaikan kemudian disambung dengan mata, telinga, dan hati yang terbuka. Karena hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Ya kan? Bahkan kita tidak bisa menyepelekan hidayah datang ke tempat-tempat maksiat. Banyak orang yang maksiat, ya Masya Allah, tapi ketika datang hidayah, akhirnya dia menjadi ahli taat. Karena itu kita tidak boleh menyepelekan ahli maksiat. Tidak boleh. Ya, karena dia bisa jadi lebih baik dengan tobat daripada orang yang berilmu taat pada sunnah. Ya, nah ini yang mungkin perlu jadi perhatian kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah itu gak banyak ngomong, gak banyak ceramah. Saya kira saya juga malu sama Rasulullah SAW. Saya cukupkan dulu sekian gitu ya. Gak banyak ngomong, karena semakin banyak ngomong nanti banyak pertanggung jawabannya. Ya kan, banyak pertanggung jawabannya. Dan ini tidak baik-baik. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka kelak nanti di akhirat banyak orang-orang yang kemudian utama. Tapi ini kasih yang sampai bocor. Ya Bu ya, ini bocoran dari akhirat. Ada orang yang ibadahnya keren, ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, endingnya sangat efek masuk neraka. Siapa dia? Anfus, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat yang bagaimana? Yang rebo amal solehnya, banyak pahalanya, tapi kemudian dia jelek kepada tetangganya, suka menyakiti saudara semuslimnya, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Dan sekarang itu ada rehabilitasi pencemaran nama baik gitu ya. Ya kan, pencemaran nama baik itu bisa digugat secara hukum. Ya kan, karena itu kita tidak boleh. Ya, tidak boleh misalkan menggibah, kemudian tidak boleh mengadu domba, ya. Ini terutama kawan baru takutnya ulah ngadu domba gitu ya, apalagi ngadu jelma, ya. Apalagi tahu-tahu kita saat ini
bisa ini tahun-tahun politik rawan banget dia berubah karena pilihan. Saya selalu mengkampanyekan masjid-masjid ukhuwah kita jangan tercerai dengan permainan perbedaan pilihan. Nikmatilah, enjoy saja kalau berbeda dan sebagainya, masya Allah. Ya, nggak boleh. Jadi kecuali kalau kesalahannya prinsip, maka nasihati. Ya, kesalahan-kesalahan prinsip itu seperti beda nabi. Nah ini bukan perbedaan lagi, ini bisa keluar dari Islam. Iya kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum. Ya, kemudian namimah, ghibah dan juga yang lainnya akibat lisan itu bisa menggelincirkan seseorang ke dalam api neraka. Dan bahkan Rasulullah pernah menegaskan siapa yang paling banyak ahli neraka itu adalah kaum laki-laki atau perempuan, Pak? Kaum perempuan. Dan alhamdulillah untuk kita ini jadi laki-laki ya, Pak ya. Kasihan kok ibu-ibu nih. Tapi ibu-ibu yang mana yang ahli neraka itu? Ya, yaitu yang kufur asyir atau kufur lisan. Jadi yang kufur terhadap suaminya, tidak memberikan apresiasi sepenuhnya kepada suaminya, itu akibat lisannya. Karena itu mintalah kita kepada Allah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Biar kita gak banyak ngomong ngelantur, ya kan? Tapi banyak berdoa kepada Allah. Kenapa ibu-ibu diciptakan cerewet? Dikarenakan agar ibu banyak berdoa, bukan banyak ngomong di rumah. Karena itu seorang ibu berdoa itu disebut di dalam Al-Quran sebagai qanitat. Dan rata-rata 4 selebritis Al-Quran, Siti siapa, 4 selebritis Al-Quran itu 4 wanita luar biasa. Bu, Arya, saya khawatir kalau jalan kita khawatir sudah berpindah ke alam yang lain. Ya, makanya sering saya tanya, siapa yang pasal di Al-Quran? Yang pertama adalah Siti Maryam, ya kan? Yang kedua adalah Siti Asia, ya, istrinya Fir'aun, ya kan? Asia binti Uzai. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang keempat adalah Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Nah ini rata-rata berdoa sebagai wanita ahli kunut, banyak berdoa kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pengen putra putri solehah, maka doanya harus jujur. Ya, sepertinya saya kurang menganggap penting parenting gitu ya, seminar anak dan lain sebagainya. Sudah itu nomor sekian, nggak perlulah ikut yang begituan. Kenapa? Mahal, itu masalahnya. Jadi mahal, ya mau mahal jutaan. Dan karena memang ilmu tentang anak itu mahal, yang menginginkan kita anak-anak kita itu jadi penerus kita, ya kan? Menjadi penerus kita, lanjut kita, lanjut kesolehan waris Rasulullah SAW. Ya, kemarin Pak, teman anak saya itu tiba-tiba viral di TikTok. Viral di TikToknya itu dibunuh dengan 2 kali tusukan di dadanya. Dan itu tayangan itu ada di TikTok itu. Anak santri anak santri dan SMA akhirnya tahunan. Masya Allah, bisa dibayangin ibunya. Dan maka pernah ke rumah saya, kejadiannya di Brebes, dan ini masuk berita. Ya, bisa dibayangkan anaknya, ibunya menginginkannya, menyerahkan anaknya itu menjadi kebanggaannya, ya, menjadi permata hatinya, menjadi syahid yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Tetapi ternyata Masya Allah, ya kalau memang itu benar dan ini, ya bisa ketahuan bagaimana. Ya, ini kenapa? Ini karena lepas pendidikan rumah dan masjid. Ya, bisa dibilang Pak, ada para mahasiswa yang ikut sholat subuh gitu. Kebanyakan para ABG tahun 60-an.
Ya kan? Nah itu kalau seandainya para remaja itu ada 10 aja yang hadir ketika sholat subuh, bener-bener saling masuk itu, yakin para pemuda itu sangat luar biasa. Ya kan? 5 orang, 10 orang, kalau ahli masjid itu Masya Allah. Ya, dikarenakan apa? Yaitu mungkin pendekatan kita sebagai orang tua perlu diperbaiki. Banyaklah mencontoh Rasulullah SAW yang mendidik dengan kasih sayang. Bahkan ketika ada Arab Badui yang datang, mana panglima yang mengalahkan Romawi dan Persia itu? Aku pengen lihat. Ternyata pas lihat lagi nyiumin cucunya main kuda-kudaan gitu. Cemen piringan segitu. Ini kan kayak begini panglima tergagah tuh. Panglima yang sangat luar biasa itu kayak gini sih. Akhirnya dia bertanya, atau kau biru nasibianakum ya Rasulullah, apakah aku suka mencium memang cucu-cucumu, anak-anakmu? Iya, emang benar. Saya itu punya 10 anak ya Rasulullah, tapi gak ada yang pernah saya cium. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah tidak mencabut rahmat dari dalam dada. Kasih sayang itu sangat luar biasa. Arti ciuman bagi anak itu Masya Allah, sentuhan yang sangat luar biasa. Bahkan Pak, sampai sekarang juga anak istri saya dan ada yang udah mahasiswa diciuman, dicium, didoain. Itu saya selalu bilang I love you. Iya kan? Waktu dia malu-malu ngejawab I love you too. Jadi mungkin banyak orang gitu. Tapi memang bahasa itu ya kita yang diajarkan. Dulu itu ketika di Mesir itu dulu sempat prasangka juga ya, ini bagaimana amalan-amalan sunnah Rasulullah itu secara sederhana kita kikis dari budaya. Saya orang Indonesia udah sampai di Mesir dan ada masalah di Yusuf, kemudian disalamin dengan sigapnya, kemudian ditangkap, terus cipika-cipiki Pak. Kalau kita kan gak ada refleks gitu, apalagi yang jembrosan gitu, ya jadi gak ada refleks. Kemudian bilang apa? Aku mencintaimu ya Yusuf. Wah, dia mau orang itu kan gitu rasa saya kotor ini pikirannya. Ternyata saya baru tahu bahwa ucapan itu adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahwa tahu Rasul itu kalau mengajar saya dilubur di kursi, terus lesehan sampai kalau ada orang yang datang tidak tahu mana Rasul mana sahabatnya. Dan kemudian kalau ada yang datang ke sini, atau sambil dari sana, oh iya Rasulullah, sambil ngomong lagi, ya Rasul yang mengambil kita ke pintu ini ada yang luar biasa. Saya ketika menerjemahkan 24 jam bersama Rasulullah, mewah, ternyata banyak hal yang kemudian baru jadi ustadz aja karena emangnya tinggi. Ketika orang yang ngaji baru karena itu ngaji gitu. Rasulullah pengen buat sama anak kecil. Assalamualaikum sambil bawa permen. Nah, lagi pada ngapain? Ya Allah. Mulia Rasulullah. Itu 45 orang yang disegani gitu. Tapi dekat dengan anak. Karena itu bukan gengsi. Kita menyayangi anak walaupun anak laki-laki. Karena anak laki-laki bisa jauh dari cowok. Anak laki-laki bisa jauh dari ayahnya. Ya mungkin karena terlalu keras kita mendidiknya, ya kan? Bahkan ya juga kan ada melonolinya, ada rapuhnya, maka bapaknya yang harus kembali menegakkan. Kadang-kadang kita bisa bapak-bapak jalan di rumah, tapi pas di rumah ada marah-marah. Sampai kemudian aku diselamat, soalnya apalah anak seorang itu ya. Alimani anak usaha begitu. Ya sebulan anak mami sekarang sekarang ya nggak boleh. Atau misalnya alimani kalau kesalahan nggak kemana sudah kesalahan itu. Karena itu ketika saya misalnya ada kenakalan anak selama feedbacknya ke ayahnya, saya seperti langsung sering ngajak damai. Iya, karena itu mari kita masalah ini. Jangan terus menyalahkan orang lain. Barangkali kita yang mungkin ya harus adanya hatinya bening seperti Rasulullah. Maka putra putrinya juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ketika datang ke masjid, dan masjid juga kurang ramai, gitu, mereka yang kebanyakan sama anak-anak kita, ya akhirnya karena anak ya terganggu ketika kecilnya jarang dibawa pas ngaji. Ya, padahal saya paling suka kalau ngaji sampai bawa anak sampai apa, tapi ini mungkin jangan sampai mengganggu, gimana tertibkan, diajarkan. Dan kalau bermotah juga wajar, namanya juga anak-anak itu, ya kan selalu ya wajar, tinggal diajarkan aja baik-baik, karena itu generasi kita. Namun itu ayah laki-laki mau makan itu mau dulu mau mimbar di karungan mereka, ya kan? Nah itu, jadi wajar kalau ada jangan sampai rumah ditutup pintu, masuk barang lagi, terus mana bersihkan karena itu. Akhirnya yang tahu pulang udah ada dia jadi ya. Jadi filosofi kadar itu kalau di masjidnya kadar itu. Saya itu jadi penasehat Pak di masjid itu, masjid kami di negara bagian timur di Cileunyi sama Kiai Jujur. Ya, itu kami pasang wifi dan sempat akan kami cabut karena akhirnya alhamdulillah banyak anak-anak remaja yang ngumpul di masjid. Untuk apa? Main game. Ya kan? Main game. Jadi alhamdulillah rokok jam 12 jam 1 sudah tutup ya di rumah. Banyak Ustaz cabut jangan minimal mereka terawasi subuhan jam mereka. Nanti ketika waktu sholat kan bersama kan bareng-bareng pada sholat. Kata orang Kapolres itu yang mau kelihatan yang mau kelihatan anak-anak itu ada kemana-mana. Kalau dia udah ngumpul di mana, maka kalau lepas dari rumah dan masjid, maka tinggal satu pilihan, jalan, jadi geng, jadi komunitas apa. Ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadi kesadaran. Tidak hanya menjadi kaifiat semata. Jika ada orang yang kemudian ahli sholat tapi belum jadi musholin yang sebenarnya, dia masih jelek dalam muamalahnya, sehingga banyak yang kemudian oknum yang membanding-bandingkan, ya, misalnya KW ahli masjid tapi sok goreng dikatakan, mendingan saya tahan sholat tapi goreng kata-kata. Jadi misalnya ini tentu saja bagusnya apa? Ahli sholat tapi jelek sama tetangga, atau tahan sholat tapi baik sama tetangga. Tidak ada pilihan yang ketiga. Baik yang mana? Sholat dan baik. Ya, tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, ayo Pak jawab itu Pak, mencari hikmah. Ya. Ini harus banyak ini interaktivitas. Ya, jadi gimana? Mana yang terbaik? Dua-duanya sama berkurang, bukan hanya satu. Ya kan? Ada orang yang sholat membina bukan dengan Allah, tapi membina jelek dengan sesama. Makanya di warning orang, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Jadi yang celaka itu yang sholat atau tak sholat? Sholat. Yang sholat. Bukan satu untuk bagaimana sholat. Ya kan? Ya, justru yang tak sholat itu di neraka sakor sudah jelas sudah. Karena malam aku minal musallin. Karena kami bukan ahli orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat yang membawa kesadaran adalah sholat yang berbagi dengan orang lain. Ya, tidak mencintai anak yatim sebagaimana cinta Rasulullah. Ya, kepada mereka karena Rasulullah SAW juga adalah seorang anak yatim dan mencintai fakir miskin. Jangan sekali-kali diabaikan haknya. Kalau ya ini bagi para penguasa, calon pemimpin ataupun siapapun, ya jangan coba-coba membohongi rakyat dan iman, karena nanti urusannya ini sama Allah. Ya, rakyat mungkin bisa, karena rakyat mungkin bisa melawan karena nggak
kekuasaan, umat yang bisa melakukan gak punya uang, tapi umat dan rakyat bersama Allah. Akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, antum turzaquna bidu'afai, bukankah kalian diberikan rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian? Karena itu saya bilang, ya, bahkan Rasulullah SAW, kenapa beliau menjadi kuat itu karena selalu bersama orang-orang yang lemah, bukan dengan orang jahat, bukan dengan penguasa, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang melihat Bilal, ya, Bilal itu masih seorang budak, tapi masya Allah keimanannya sangat luar biasa. Bahkan jangankan Bilalnya, senawai sebelah Bilal, senawai asuh-asuh Bilal. Ini dasar didikan keimanan yang didikan oleh gurunya, mampunya itu Rasulullah SAW. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamualaikum ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, atau wa rizqan wasi'an, rezeki yang berkah. Ingat, rezeki itu bukan didapat dengan kerja, tapi dengan iman dan ibadah, dengan iman dan Islam. Selama kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, maka rezeki akan datang. Ya kan? Dan masya Allah Pak, ini punten banget. Ada yang merasa suaminya kurang cukup menafkahi keluarga. Ya, taruhlah suami itu hanya dapat 30 jutaan sebulan misalnya. Ya, amin Pak. Amin. Atau 300 juta juga tidak mau. Karena 30 juta, 300 juta, ya 300 jutaan lah saja. Itu cukup kayak yang lain. Gak cukup. Dan akhirnya istrinya bekerja. Apa yang didapatkan? Tetap penghasilan di angka 300 juta. Artinya tidak akan berubah jatahnya. Ya kan? Dengan kemudian kita meninggalkan sholat, meninggalkan apa? Makanya bukan tabungan tadi disinggung ya. Saya berikan promosi sedikit gitu ya. Jadi ya kami itu bikin kafe itu karena banyak orang yang ngomong di kafe dan bicara dunia terus bingung kan. Makanya kita bikin kafe untuk seri agama. Ya kan? Mau jadi Aiwa Coffee. Aiwa Coffee itu Aiwa itu kalau bahasa Arab. Kalau bilang ya Yusuf Aiwa, jadi kalau bahasa siapa katanya Asia kita gitu. Jadi Aiwa Coffee itu jadi makanya istrinya sholat itu. Misalkan kalau mau ngopi di tempat kami gitu ya silakan orang, tapi tentu bayar dulu ya. Jadi dan kalau seandainya Bapak Ibu ketika ngopi meninggal di tempat kami, maka harus berkhotimah insyaallah. Sebab sudah sholat, masalah bukan karena kafe diberkah, ya karena sholat pula. Jadi banyak orang menyepelekan sholat yang paling utama, yang paling dasar, jadi dasar pengisahan kita. Wa'amalan rizqan thayyiban, rizki yang berkah. Rizki yang berkah itu apa? Rizki yang sampai ke masjid, rizki yang dinikmati para asatid, rizki yang terbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Emang banyak itu urusan orang yang duitnya miliar. Itu pertanyaan saya harus menghentikan. Suruh, alhamdulillah tadi sampai suruh ya saya. Oke. Itu jadi pokok dari Rizqan thayyiban. Rizqan. Tadi lagi gas. Ada itu orang yang hasilnya miliaran, duitnya nggak sampai jadi kebaikan banyak. Bahkan ada teman-teman dari Jakarta itu istilah kalau main-main poya-poya itu dengan istilah entertain datang ke Bandung. Saya gaji saya sekian puluh juta, tapi kenapa habis dalam 2 hari, 3 hari? Anda itu nggak tahu ya, 5.000 bisa berarti bagi mereka yang berkekurangan. Ada orang-orang yang penghasilannya sehari cuma 5.000, $5.000 sudah. Ya, 5.000 perak, tapi marinya makanya saya paling senang untuk makan di warteg itu karena
luar biasa ya. Rasa nikmat pakai kuahnya itu ya Allah. Tapi mereka gak ada penyakit dan bahkan namanya sampai 2 sendok teh lupa. Nikmat sementara ada, saya pernah bahkan di rumah seorang pejabat, saya mau meninggal iman begitu banyak, ternyata iman dan pikiran padahal dia yang ngomongin segala macam. Saya bilang, kenapa? Saya udah dilarang, saya udah stadium 4 katanya diabetes. Jadi ini udah makanya saya lihat Ustaz dan mengalihkan begitu sok nikmat katanya kalau pernah makan dan memang lapar ya udah nikmat banget. Makanya saya sering undang katanya ke rumah, ya udah soalnya kata dia dulu ketika saya gak punya apa-apa pengen apa-apa, tapi ketika sekarang sudah punya apa-apa gak bisa apa-apa. Mending mana Pak? Tidak ada pilihan yang ketiga. Yang gimana Bu? Pengen apa-apa tapi gak punya apa-apa, atau punya apa-apa tak bisa apa-apa. So, akhirnya tukang orang uangnya seluruh tapi tekan uang, Masya Allah. Ya kan? Mana? Tapi itulah intilah buat dunia ini adalah ujian. Karena itu kembalilah kepada pedoman Rasulullah SAW. Apa yang kemudian betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Rabiul Awal tentu adalah bulan yang mulia, tapi kelahiran itu jangan sampai berhenti cuma diberikan. Lihat bagaimana apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Karena Rasul itu sudah sangat mencintai umat. Banyak sekali kasus-kasus yang kemudian bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya kata Rasulullah SAW bahwa aku mencintai ahbab-ahbabku. Ya, kata para sahabat itu, bukankah kami itu adalah alasna ahbab ya Rasulullah? Bukankah kami itu ahbab orang-orang terkasihku? Kalian adalah sahabat, kalian itu sahabatku, bukan ahbabku. Siapa ahbab itu? Ahbab itu adalah yang tuna berbadi, wa yu'minuna, orang yang datang di kemudian hari nanti, tapi dia beriman kepadamu. Walam yarawni, sekalipun dia tidak pernah melihat. Siapa itu? Adalah jamaah Muhajirin. Al-Muhajirin. Amin ya rabbal alamin. Iya, berhak. Harus yakin. Kalau soal iman itu harus yakin Pak. Ya, jangan kemudian kita digertak aja sama orang munafik aja kan. Ya, kamu kayak ahli surga aja, kayak punya kuncinya aja, ngajak-ngajak sama saya. Saya juga nggak tahu masuk surga, nggak tahu dulu, nggak tahu enggak. Jangan gitu. Insya Allah harus surga. Ini harus yakin. Karena orang yang ragu-ragu itu yaitu lari berfi. Kalau kita bekerja di Al-Quran, maka tidak akan pernah ada keraguan. Cuman sayang kita itu banyak mendengarkan berita WhatsApp, bukan kabar dari mushaf. Kita lebih dengar berita-berita WhatsApp yang penuh berita-berita berita hoax. Lihat kan, jauh dari mushaf yang mengajarkan kebenaran tertinggi luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah itu karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, waris keterlibatan rezeki yang baik, ya, itu dimulai tentu saja dengan makan makanan yang halal. Punten pisan ini Nabi juga sangat memperhatikan Pak soal makanan. Ya, kalau kita teliti dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan rasul kulu minat thayyibati wa amalu shalih. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal saleh. Ternyata amal saleh itu bisa ditentukan dengan makanan terlebih dahulu. Nah, Rasul belajar makan dulu, baru beramal. Iya, falyanzurul insan ila lihat manusia apa yang kamu makan sehingga kamu menjadi memakan.
Jadi susah diatur, susah dinasihatin, gak mau dengar ayat. Kenapa? Bisa jadi karena makanan yang sama. Nabi Ibrahim punya apa? Nabi Ibrahim itu ayah best of the best lah dalam Al-Quran. Makanya dengan bangga Rasul itu kelihatan ini bangga banget gitu ketika ketemu Nabi Ibrahim dari Isra Mi'raj. Beliau itu kelihatan bangga banget. Makanya Nabi Ibrahim ada dalam salawat yang disampaikan dengan Rasulullah SAW. Apa istimewanya Nabi Ibrahim? Punya apa beliau? Tidak punya apa-apa. Satu, punya doa dan makanan yang halal. Itu aja. Dan apa yang jadi jualannya? Karena putra putri ya, beliau khusus putra putranya itu semuanya jadi nabi dan rasul. Makanya ayah yang juara. Ya kan berarti soal semua. Karena dijaga makanannya. Kalau masukannya kalau mulut sudah dimasuki yang haram, maka doa-doanya tidak akan pernah membuka pintu langit. Doa-doanya tidak akan didengarkan oleh Allah SWT. Bisa mudah mungkin kita dapat yang mungkin namanya ini jadi kekeringan itu kan karena beberapa hal ya, beberapa ada dosa-dosa yang kemudian menjadikan hujan susah turun dari langit. Alhamdulillah kemarin kita sholat istisqa di ujung gedung. Ya saya juga apakah ada air yang harus jadi imam kan harus orang sholat sebenarnya. Saya juga masih banyak dosa itu nggak turun kan. Ya apa-apa kita banyak ikhtiar. Ya alhamdulillah hujan. Ya cuma sore aja waktu setelah itu enggak. Ya alhamdulillah saya sangat luar biasa. Karena tiga di antaranya soal pemimpin yang tadi, yang kedua soal perampasan tanah, yang ketiga soal al-mutaffifin, culas dalam transaksi dan dagang. Ya, seolah-olah orang lain bisa dibohongi, padahal Allah Maha mengetahui. Nah itu di antara perilaku sosial seperti ini. Kalau kita tidak saling bahu-bahu saling mengingatkan, maka apa ya, azabnya itu akan dirasakan oleh semua orang. Ya kan? Walaupun apalagi bersama kalau soal tanah pun jangankan komplain-komplain kan 1 juta aja. Bahwa saya juga sempat terlalu jengkel gitu ya, karena ini biasanya antara saudara ketika masih bagi waris itu yang si patoknya jadi pindah-pindahin gitu ya. Akhirnya saya juga susah ya, gimana nasihatnya. Akhirnya saya panggil lagi Pak sini Pak, Bapak nggak sadar ya bahwa Allah itu nggak pernah tidur. Allah itu mengawasi. Iya kan? Allah itu mau mengawasi. Akhirnya tetap pada dia akhirnya saya bilang, Bapak suka nonton sinetron azab dan suka kayak gitu suka. Iya, memang kayak kalau tanah itu bakal terjepit, bakal ditempel ke tanah. Dan jangan main-main karena ada orang yang tidak diterima tanah sehingga bisa dikuburkan. Ada sebenarnya. Ya, bahwa pembangkangan itu memang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu rezeki yang berkah? Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang Masya Allah dekat dengan kebaikan, dekat dengan ketaatan. Sekalipun dia penghasilannya sehari cuma 5 juta, tapi Masya Allah, ya, amin ya Rabbal alamin, gitu ya. Jadi bisa kemana-mana. Walaupun bukan yang disebut rezeki bukan hanya uang, sehingga ekspektasi kita kalau ke uang maka dinilainya dari uang. Saya itu selalu menanamkan kepada saya sendiri, keluarga, gak pernah memahalkan soal dunia. Karena itu kalau mau bukan ada, kalau mau tinggal aminkan aja. Ya, tinggal amin gitu ya. Tapi bukan amin kampanye ya. Jadi saya jadi sekolah gitu kan Ustaz. Jadi jadi iman gitu kan jadi. Ya, jadi amin. Iya, saya jalan-jalan ke mall sama istri. Nih, jadi gue nanti ayah bakal punya mobil itu. Amin gitu. Minta tidak, karena dia tahu saldo saya berapa. Tapi kalau kita berkeyakinan kalau saldo yang kamu belinya, ya itu akan membuat kita capek dan lelah. Dan akhirnya tanpa harus ada saldo, akhirnya dapat mobil itu. Disebutlah kemudian dengan mobil jasa Allah ya. Karena memang ada yang ngasih atau apalah, iya kan?
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah seni bagaimana beriman, beroptimis, ya, memandang pagi dan juga memandang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbala, dan juga amal yang diterima di sisi Allah. Sia-sia kalau kita punya banyak amal tapi auzubillahi min dzalik ternyata endingnya masuk ke dalam api neraka. Kebanyakan ahli neraka ternyata bukan ahli maksiat, tapi justru datang dari akhirat. Ya kan? Ya, di antaranya kata Rasulullah SAW yang sangat panjang, siapa yang awal mayu khailan, yang pertama yang akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Ya kan? Di antaranya yang pertama orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Ya, orang yang pandai membaca, tapi yang sering membaca Al-Quran. Untuk jelas bagaimana karena baca Quran gitu ya, Quran itu bisa gitu ya. Jadi bukan begitu. Kemudian yang kedua, orang yang syahid di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang paling dermawan dan berbakti. Siapa? Kenapa? Masalah? Karena ternyata mereka menyumbangkan nyawa, menyumbangkan harta, menyumbangkan kepandaian, keilmuan bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena ingin pujaan, karena ingin penghargaan, karena ingin apresiasi. Dan itu dari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling susah itu adalah ibadah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, itu tidak ada kita harus senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ikhlas? Para ulama punya resep sederhana. Kami itu selalu menutupi kebaikan kami sebagaimana kami menutupi keburukan kami. Jadi kalau aib yang mau diketahui orang lain, maka dia kebaikan pun gak mau diketahui oleh orang lain. Iya kan? Bahkan sekarang dengan mudahnya ibu-ibu curhat di WhatsApp, di Facebook, di IG, ya. Dan ini satu paket, Pak. Ini secara psikologis penyakit hati satu paket. Pamer, ria, dengan mengumbar aib dan noda. Dua-duanya pasti dilakukan. Karena itu kenapa saya gak suka pamer dengan keluarga, jalan-jalan ke New York, ke Belgia, kemana. Kenapa? Karena pernah. Ya kan? Ya kan? Atau foto di luar Sina, bukan gak boleh, enggak. Nikmati. Tapi tolong dong, mata ini menggoda. Jangan bikin kita bahagia memamerkan itu, tapi ada orang-orang yang nangis karena tidak bisa berangkat ke sana. Ya, nah itu jangan. Apalagi di WhatsApp, WhatsApp di sini beli yang ini gambarnya doang. Atau misalnya lain. Kalau misalnya WhatsApp di sini, saya lagi WhatsApp mana jamaah yang lagi lihat, ayo saya bilang, ayo saya praktek di sini. Nah, kalau gitu bagus. Kalau itu bagus. Itu orang yang suka praktek itu harus surga itu. Apalagi praktek ustaz. Ya, amin. Jadi apalagi yang praktek minum dan apa? Iya, sedekah surga itu sederhana, kasih minum. Ada yang mau itu. Dan dasar surat Al-A'raf itu tentang cerita ahli neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, azallahu yakum, jadikan amal kita benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu. Sekali makanya nih, jangan sepelekan amal soleh, Pak. Jangan sepelekan amal soleh, sekalipun cuma ngebenerin sendal orang gitu. Ya kan? Sekalipun ngebenerin sendal orang. Ya, apalagi kalau dibenerin terus diambil banyak paling. Ya kan? Ini ngebenerin sendal orang di masjid kayak gitu kan suka ada yang ya kaum mulia nanti bulan itu kan, itu luar biasa. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang bermaksiat, tapi kemudian dia berbuat baik dengan ikhlas, akhirnya jadi ahli surga. Siapa contohnya? Dan hadis dulu saya juga sangat susah memahami. Ada pelacur masuk surga. Saya susah memahami. Dari sejak sampai yang mau ini kami belajar ke Al-Azhar, belajar ke guru-guru hadis, guru-guru hadis, akhirnya kami bisa dengan arif memahami. Ada seorang pelacur, kurang dinas, ini
ya, pulang dinas kemudian lihat ada anjing di KRS kan nggak usah, dan dia dengan bawa dengan sepatunya, ada kayu, ya kan, karena jauh dari pasar Ujung tapi ya kan, akhirnya dia berbuat, kemudian diminumi sampai si anjingnya jadi kembali, dan akhirnya kata Rasul, si pezina itu, si pelacur itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya bagaimana? Bagi para pelacur sebandung raya yang mau masuk surga, jangan lagi pegang pesan gitu ya. Kan salah tuh. Salah ternyata intinya keikhlasan yang gak bisa diukur oleh mata kasat manusia. Berbuat baik, ya, berbuat latah takilon dengan makhluk saya. Jangan pernah engkau menyampaikan kebaikan sedikit pun, ya kan? Walaupun senyuman di wajah kepada saudara, itu mencoba. Ya, jadi demikian ini baru sebagian kecil dari akhlak mulia Rasulullah SAW yang kemudian sangat luar biasa. Yang jelas jangan dilupakan, beliau itu sangat cinta. Yang kedua, beliau juga tidak pernah mendoakan orang tua binasa, ya kan? Ya, walaupun malaikat Jibril udah namarin gitu, beliau itu patah lupa giginya, dan beliau itu sebagai basar sakit seperti kita, sama sakit. Hanya si basar itu punya kulit, punya darah, punya sama sakit. Ya kan? Karena itu masya Allah, itu sangat luar biasa. Tapi apakah mereka ya udah Jibril Marius itu udah KPK, ya sana jadi kue kulit semuanya udah mau tidak mentang-mentang sama putusan Allah. Apakah enggak? Karena kalau kata beliau indah budaya mereka tidak sadar, mereka tidak tahu beberapa tahun, beberapa puluh tahun kemudian beberapa tahun siapa pilot pertama yang jadi angkatan udara yang membalik mobil-mobilan ke depan di kerajaan Saudi? Taif. Orang Taif selalu orang-orang yang mujahidnya luar biasa. Ya Allah, saya langsung nangis ketika baca sejarah itu, dan kemudian katakan inilah nasib doa Rasulullah. Kalau tidak didoakan, mungkin akan jadi musuh, akan jadi musnah begitu. Inilah luar biasa Rasul. Dan yang ketiga, Rasul juga memending doa. Semua para nabi dan Rasul itu punya doa yang terkabul secara langsung, tapi belum mending telah diberikan sebagai syafaat nanti di akhir. Ingin jadi pocong terakhir, ingin jadi apa ya, tawaran terakhir. Beliau sampai akhir pun ingin selalu kepada umatnya. Karena itu mari kita pegang hadiahnya. Hadiahnya itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Ya, hadiah terindah beliau itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua juga adalah spirit, ya, spirit dan karakter beliau yang luar biasa. Ya, amanah, fatonah, tabli, ya sidik amanah, fatonah, tabli itu beberapa hal yang mungkin perlu kita perlu kita terangkan dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah uswah hasanah atau qudwah hasanah, di mana 1001 ucapan qudwah itu lebih baik daripada 1001 ucapan. Bukan kudu ngomong banyak, bukan kudu mematahkan banyak, gak usah banyak berceramah, banyaklah berdoa sampai dilurusi si kepalanya, kemudian dicium sambil mendoakan anak-anak kita, Allahumma firfiti wa alifitabi, ya, atau kemudian kita doa agar kita dijadikan jadi generasi yang soleh dan solehah. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali kita bertanya di bawah tidak ada, dan ibu-ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya sebagai formalitas saja, ya tutup saja dengan doa Rabbana atina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.